Sehat luar biasa. Pak Komang Baik. sehat? Sehat, Pak. Baik, Pak, sebelumnya kita melakukan coaching, sebagai awal ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Bapak. Siap. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang penilaian rubik kita. Penilaian kita ini pada siang hari ini, pada coaching antara coach dan coaching, saya menilai itu apakah sesuai dengan rubik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot pada coaching dan bagaimana coach tersebut bisa merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa Pak, yang disesuaikan prinsip coaching diantaranya ada kemitraan, ada proses, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang Bapak kembangkan pada coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yang pertama ada presence, yaitu kehadiran penuh. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif. Ya. Terus pertanyaan kedua, kompetensi yang mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi pada hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik, saya ingin mengembangkan presence atau kehadiran penuh. Karena memang biasanya kalau orang curhat kita itu kita harus utuh untuk hadir untuk beliau yang sedang kita coach itu, Pak. Baik, Pak. Terus pertanyaan yang ketiga, indikator yang bagaimana yang diinginkan Bapak dalam proses coaching hari ini? Indikator yang ingin saya harapkan yaitu nanti coach dapat menemukan solusi-solusi dari masalahnya sendiri setelah coaching dengan kita. Harapan saya akan seperti itu, Pak Komang. Baik, luar biasa Bapak. Baiklah, demikian dulu ya Bapak praobservasi kita kali ini. Silakan Bapak melaksanakan coach dengan coaching dan saya ini dengan terima kasih. Sama-sama, Pak. Yang Pak Susanto, silahkan duduk, Pak. Ya, terima kasih Pak. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah, tapi kurang sehat ini Pak. Kurang sehat pikiran, Pak, batinnya. Dua-duanya ini Pak. Dua-duanya luar biasa. Biar Pak Susanto itu orang yang selalu ceria, penuh semangat. Hari ini kok saya lihat kok lesu banget. Ya, ini Pak. Oke, Pak. Waktu kita nggak lama nih, Pak, ngobrol nih, Pak. Nah, nanti Pak Susanto setelah kita ngobrol nih, kira-kira apa yang pengen Pak Susanto dapatkan dari obrolan kita? Bisa diceritakan masalahnya, Pak? Gini loh Pak, saya ini kan tentang pembelajaran Pak, tentang Iya. kelas yang saya ajar itu nilainya itu di bawah KKM Pak. Jadi hampir 80% itu anak-anak itu mendapatkan nilai di bawah KKM. Jadi saya solusinya itu gimana kok anak-anak itu sampai 80% itu di bawah KKM gitu loh Pak. Oh gitu, Pak. Jadi kalau saya tangkap masalahnya Pak Susanto tadi banyak siswa ketika ujian mendapatkan nilai yang buruk gitu, Pak. Iya, iya. Di bawah KKM hampir 80%. Pak. Iya, iya. Luar biasa sekali Iya. itu, Pak ya. Nah, kira-kira Pak Susanto ada tidak faktor-faktor yang menyebabkan siswa itu bisa menurun nilainya itu, Pak? Kira-kira, Pak, dari proses belajar di kelas atau seperti apa gitu, Pak? Jadi kalau saya amati ketika dalam proses pembelajaran ini Pak ya, jadi anak-anak itu kurang fokus terhadap apa yang disampaikan dan apa yang diberikan itu sepertinya pikirannya itu kosong kemana-mana gitu loh Pak. Jadi anak-anak itu ketika dijelaskan, saya jelaskan di papan tulis, ini nak, ini seperti ini. Jadi anak-anak itu bengong yang di depan, yang di belakang ribut. Akhirnya ketika dikasih soal nggak bisa jawab, ya akhirnya itu Pak. Ketika ulangan kemarin nilainya Jeblok. itu tadi Pak. Nah, Pak, kalau kira-kira dari masalah itu harapannya Pak Susanto pengennya sesuatu seperti apa sih, Pak? Ya kalau harapan saya ya saya udah ibaratnya jelaskan, jadi anak-anak itu ketika dikasih soal itu ya bisa menjawab dengan tepat, dan ketika ulangan ya nilainya di atas KKM lah seperti itu ya. harapannya. Nah, sekarang kalau misalkan kita bisa ukur nih dari level 1 sampai 10 anak-anak ini, kalau ketika kondisi di kelas ini di level berapa ini, Pak? Ya kemungkinannya cuma di level 3 itu Pak, karena 80% remedial semua gitu Pak. Luar biasa. Nah, biasanya nih Pak, kalau anak di kelas itu mereka ketika
senang dengan pelajarannya, dengan guru akan meningkatkan juga di hasil belajarnya Pak. Nah kira-kira kebiasaan anak apa ketika Pak Santon udah puluhan tahun nih ngajar ini. Nah pernah juga merasakan kondisi di mana siswa itu senang belajar dengan Bapak, kemudian sukses dalam nilai, kan pernah mengalami ya Pak ya? Karena kalau bekerja sekarang Ya kalau anak-anak senangnya itu kalau diajak bermain dan dilihatkan video-video pembelajaran itu mungkin Pak. Ya nanti ya Pak ya. lebih tertarik dia. Gitu. Artinya memang siswa itu lebih senang main di luar, Iya. memegang alat bola secara langsung, Iya. ataupun kalau di kelas mereka senang teori tapi menggunakan media atau Iya. video-video yang menarik gitu ya Pak ya pembelajaran. Nah kira-kira Pak, kalau anak-anak bisa senang diperlakukan seperti itu, pastilah Pak Santo sudah menemukan apa yang bisa dilaksanakan kira-kira 1 minggu ke depan ini. Rencana aksi apa yang mungkin bakal Bapak laksanakan? Ya untuk minggu depan kebetulan di kelas yang remedial 80% ini Pak. Iya. Jadi nanti saya akan menerapkan pembelajaran ketika di kelas. Jadi saya akan menggunakan model pembelajaran video. Iya Pak. Jadi anak-anak saya kasih video terus jadi lebih mudah, mungkin anak-anak lebih mengingatnya, lebih mengena gitu, seperti itu. Mungkin itu yang bisa dilaksanakan 1 minggu ke depan ya Pak ya. Iya, iya. Artinya memang dari masalah Pak Susanto tadi, ketika anak jenuh di kelas memang ya Pak Susanto sudah menemukan solusinya tadi dengan menghadirkan pembelajaran yang menggunakan media-media yang bervariasi tadi Pak. Iya. Oke Pak, itu sangat luar biasa. Bisa dicoba 1 minggu ke depan ya Pak ya. Pasti Oke. bisa. Saya penasaran nanti dengan hasil dari Pak Santo melakukan sebuah perubahan nanti seminggu ke depan Pak. Iya Pak. Ya, pokoknya akan saya lakukan dengan model pembelajaran ketika di kelas menggunakan model-model pembelajaran seperti video tadi Pak, supaya anak-anak lebih tertarik hati dan fokus. Tentunya harapan saya itu nilainya menjadi di atas KKM tadi Pak. Pak Santo ya, saya penasaran besok kita ketemu cerita ya Pak ya. Iya, Pak, ya. iya, iya, Saya Pak. juga penasaran nih Iya. gimana perubahannya Pak. Iya. Nah, menurut Pak Santo kita perasaannya gimana Pak sekarang ini Pak? Setelah menemukan solusinya, tentunya perasaan saya menjadi lega Pak. Lega, Senang, Pak, ya? karena sudah pasti anak-anak biasa itu gambar saya sudah senang, jadi Senang. tidak menjadi beban saya lagi Pak. Iya Pak, betul sekali Pak ya. Semoga rencana Pak Santo bisa berhasil dan semua yang ingin Bapak capai bisa terlaksana semua. Amin ya Pak. Oke, terima kasih Pak Santo. Terima kasih saya Pak, sudah ketemu solusinya Pak. Sama biasa. Ya Pak. Siang Pak Ali. Siang Pak Komang. Setelah Bapak tadi melaksanakan coaching tadi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Bapak, yaitu satu, apa yang sudah Bapak lakukan terkait indikator ketercapaian yang ingin dicapai tadi Pak? Baik Pak Komang, setelah saya melakukan proses coaching tadi dengan Pak Santo, saya sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur tirta Pak. Nah kemudian indikator yang saya sampaikan di awal tadi bahwasanya saya ingin menghadirkan kompetensi presence atau kehadiran penuh. Saya mencoba untuk menghadirkan diri saya seutuhnya untuk Pak Santo, sudah saya lakukan tadi. Kemudian mendengarkan aktif, saya juga sudah mendengarkan sehingga dapat melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, di mana pertanyaan itu dapat memancing Pak Santo untuk menyelesaikan masalahnya sendiri Pak. Ya. Artinya apa yang sudah Bapak lakukan tadi terkait masalah alur tirta itu sudah sangat bagus sekali, di mana di dalam alur tirta itu Bapak sudah menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Artinya apa yang Bapak lakukan tadi itu sudah sesuai dengan alur tirta. Terima kasih Pak Komang. Terima kasih ya Pak Esa, Pak Yuli. Oke. Selamat siang Pak Susanto. Siang Pak Yuri. Gimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah. Luar biasa, harus selalu sehat, luar biasa Pak. Sehat, Oke Pak. Pak Santo, pada siang hari ini sebelum Pak Santo melakukan coaching, kita akan berdiskusi dulu tentang rubrik penilaian yang akan saya lakukan pada Pak Santo setelah melakukan coaching, yaitu nanti Pak Santo harus melakukan coaching sesuai dengan alur tirta ya Pak ya. Ada tujuan, ada identifikasi masalah, ada rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Nah Pak Santo juga nanti hadirkan kompetensi-kompetensi coaching di dalam
kegiatan Pak Santo nanti. Yang ada presence, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Selain itu juga Pak Susanto, dan jangan lupa juga ada prinsip-prinsip kucing. Yang pertama ada prinsip kemitraan, kemudian ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi dari kucing yang akan Pak Susanto laksanakan tadi. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang akan saya lakukan pada Pak Santo adalah yang pertama, Pak Santo, kira-kira kompetensi apa yang Bapak akan kembangkan pada kegiatan kucing hari ini, Pak? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan tentunya ya Allah, yang ingin saya hadirkan tentunya present, mendengarkan secara aktif dan menanyakan pertanyaan yang berbobot, Pak. Oke, itu yang ingin Bapak hadirkan. Nah, kemudian Pak Santo, kira-kira kompetensi spesifik apa yang ingin Bapak lakukan pada kegiatan kucing kali ini, Pak? Tentunya yang akan saya lakukan mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Pak. Oke, siap. Nah, Pak Santo, tadi yang spesifiknya itu mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot. Indikator apa sih, Pak, dikatakan berhasil nanti ketika Pak Santo setelah melakukan kucing nanti bisa dikatakan berhasil ketika melakukan indikator apa itu? Tentunya saya akan menghadirkan kucing nanti, jadi dalam hal ini kucing dapat menemukan solusi dari permasalahannya itu sendiri. Oke, siap Pak. Berarti indikatornya itu kucing dapat menemukan solusi dari masalah itu sendiri. Semoga berhasil Pak nanti kegiatannya selama kucing nanti. Ya. Selamat mencoba. Ya, terima kasih Pak. Oke, siap. Selamat siang Pak Susanto. Siang Pak Komang. Silakan Pak Komang. Siap. Gimana Pak Komang? Ada apa hari ini kok kelihatannya kok Iya Pak. bener ini gimana? Aduh Pak, ini saya ada masalah belakangan ini, minggu ini saya ada masalah Pak. Kebetulan di sekolah saya itu kan ada yang namanya kelas mobil. Iya Pak. Sehingga kelas saya itu kebetulan saya jadi wali kelasnya. Sehingga kelas saya itu banyak sampahnya Pak. Sampah. Iya, itu Pak, banyak sampahnya Pak. Jadi kira-kira dari sampah itu apa sih Pak yang menyebabkan kok sampahnya banyak itu apa yang menyebabkan? Jadi gini Pak, kelas saya itu kan dipakai kelas moving. Nah, kelas moving itu karena kebetulan kami menggunakan kurikulum Merdeka ini kan sudah 3 tahun yang lalu, dari tahun 2021 Pak. 2 tahun berjalan, 3 tahun ini. Nah, kelas moving itu Pak, itu kan gabungan dari kelas 11.1 sampai dengan kelas 11.10. Nah, sehingga dari kelas 11.1 dan kelas 11.10 itu setiap anak itu ada yang masuk di kelas kami. Misalnya dia condongnya ke biologi, dia masuk ke pembelajaran biologi. Dia condong ke sosiologi, dia condongnya ke sosiologi. Nah, kebetulan kelas saya itu dijadikan kelas moving. Nah, itulah yang menyebabkan sampah itu banyak sekali. Padahal di pagi hari itu sudah dibersihkan Pak. Nah, cuman di istirahat pertama, setelah istirahat pertama itu sudah banyak sekali sampahnya. Jadi sampah itu akibat adanya maupun perkumpulan itu sama menjadi banyak itu tadi Pak. Iya. Nah, kira-kira ini Pak, Bapak sudah mencoba hal lain nggak supaya sampah itu tidak menumpuk banyak gitu Pak setelah acara moving itu tadi Pak? Ya, itu sudah saya lakukan Pak. Bahkan kemarin juga sudah saya komunikasikan dengan Bapak Ibu Mapel yang mengajar moving. Artinya yang saya harapkan itu beliau itu ketika mengajar itu harus membuat kesepakatan kelas. Sehingga apa? Dengan adanya kesepakatan kelas, salah satunya menjaga kebersihan kelas, itu sampah-sampah yang banyak itu bisa teratasi. Gitu Pak. Jadi dapat saya simpulkan permasalahan Pak Komang ini akibat dari kegiatan moving tadi, sampahnya banyak, terus wali kelas yang lain itu tidak peduli tadi itu Pak. Nah, kira-kira Pak, langkah-langkah apa Pak yang untuk mengurangi sampah tadi, langkah Bapak itu apa yang Bapak inginkan itu seperti apa sih Pak? Iya Pak. Yang langkah yang saya terapkan itu adalah yang pertama tadi sudah saya jelaskan Pak ya, terkait masalah membuat kesepakatan kelas, dan selain itu kita harus berkolaborasi dengan dengan Bapak Ibu Dewan Guru yang mengajar. Itu mungkin akan ada awal saya
Komang ini sudah menemukan solusinya sendiri itu sebenarnya Pak. Jadi sebenarnya sudah menemukan solusinya sendiri. Kira-kira kapan Bapak ini akan melaksanakan itu Ya. Pak? Saya akan laksanakan secepatnya Pak. Minggu-minggu ini akan saya tindak lanjuti dengan berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan berkolaborasi dengan wakil bidang kepala sekolah dan seluruh Bapak Ibu Dewan Guru yang ada di sekolah SMA 1 Sudirman. Jadi akan berkolaborasi ya dengan sekolah. Ya, Pak. Nah, saya yakin itu Pak Komang, pasti Pak Komang bisa itu melakukannya Pak, pasti Ya, bisa. Nah, setelah obrolan ini Pak, setelah tadi Bapak sudah menemukan solusinya dengan sendirinya, gimana perasaan Pak Komang? Dengan saya berkolaborasi dengan Pak Susanto sekarang, dengan satu komunikasi dengan Pak Susanto, perasaan saya itu senang Pak. Artinya saya lega menemukan solusi dengan permasalahan saya yang saya hadapi. Terima kasih Pak Susanto. Good luck Pak Komang. Ya, Pokoknya terima kasih, semoga Pak. berhasil Pak ya. Siap. Ya, Pak. Ya. Santo, Siang Pak Yuli. gimana nih perasaannya setelah melakukan coaching tadi? Alhamdulillah sangat senang sekali. Luar biasa Pak Santo sudah bisa belajar tentang coaching ini. Ya. Nah Pak Santo, ada beberapa hal nih yang ingin saya tanyakan tentang proses pelaksanaan coaching tadi. Nah, Pak Santo, apa yang sudah Bapak lakukan terkait indikator ketercapaian yang ingin dicapai pada awal tadi Pak? Terima kasih Pak Yuli. Dari coaching tadi Pak ya, jadi saya sudah melakukan sesuai dengan alur tirta. Saya sudah melakukan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab Pak. Luar biasa Pak Susanto. Tadi saya juga sudah menyimak Pak Susanto tadi apa yang Bapak lakukan melakukan coaching tadi sudah sangat luar biasa sekali Pak. Pak Susanto sudah melakukan kompetensi dalam melakukan coaching, presentnya ada, kemudian melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot juga sudah, mendengarkan aktif juga sudah, sangat luar biasa sekali Pak Susanto. Nah, semoga kedepannya lagi kita bisa berlatih sama-sama ya Pak ya, untuk jauh kedepannya lebih baik lagi Pak Susanto. Dicoba lagi semakin banyak, semakin kita lebih bisa dan bisa fasih lagi dalam melakukan coaching ini Pak Susanto. Luar biasa sekali, semangat Pak Susanto. Terima kasih Pak ya. Sukses Terima selalu kasih. Pak ya. Iya. Terima kasih. Tiga. Selamat siang Pak Komang. Selamat siang Pak Susanto. Sehat gimana Pak Komang? Sehat. Ini kan untuk siang hari ini Pak Komang akan melakukan coaching. Jadi selama coaching itu Pak ada beberapa indikator penilaiannya. Ya. Ini apakah sudah sesuai dengan alur tirtanya apa belum kira-kira, kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot. Jangan lupa yang disesuaikan prinsip coaching Pak, diantaranya adalah di sini kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaannya ini ada 3 Bapak. Jadi yang pertama, kompetensi yang Bapak kembangkan pada coaching hari ini apa kira-kira Pak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah present, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Terus yang pertanyaan untuk yang kedua, kompetensi yang mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin Bapak observasi? Baik Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Terus yang pertanyaan yang ketiga Pak, indikator yang bagaimana yang diinginkan Bapak dalam proses coaching untuk hari ini? Ya, yang saya inginkan itu coaching saya itu saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi, serta dapat menemukan langkah-langkah atau menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang beliau tersebut. Jadi untuk siang hari ini kemungkinan itu aja Pak Komang, semoga berhasil dalam melakukan coachingnya. Ya, Semoga terima kasih berhasil Pak Komang ya. Ya, sama-sama Pak. Selamat siang Pak Komang. Selamat siang Pak. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Pak. Iya. Fisiknya, tapi pikirannya lagi kurang baik. Mudah-mudahan selalu sehat ya Pak ya. Sehat. Oh ya, ngomong-ngomong, kemarin Bapak hubungi saya untuk kita janjian hari ini. Kira-kira
Apa yang bisa saya bantu Pak? Ya, sebelumnya saya cuma terima kasih kepada Pak Komang yang sudah meluangkan waktu Pak. Ya di sini mau ceritain Pak tentang permasalahan saya di kelas Pak. Jadi di kelas saya itu Pak, hampir 3/4 siswa di kelas saya itu didominasi oleh kelamin laki-laki Pak. Jadi membuat suasana belajar di kelas itu menjadi gaduh Pak. Saya mencoba untuk melakukan apa namanya metode pembelajaran yang menyenangkan seperti belajar kelompok gitu, malah tambah gaduh lagi Pak Komang. Makanya saya ada malah pusing gitu gimana gitu Pak Komang. Terus kira-kira tujuan dari obrolan kita nanti ini apa ya Pak? Kalau tujuannya ya nanti saya harapannya setelah kita ngobrol Pak, saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang ada di kelas saya Pak. Menjadi anak-anak belajarnya menjadi kondusif lah seperti itu Pak. Tidak walaupun aktif tapi tidak ramai gitu Pak. Iya. Kondusif. Ya, terus kira-kira faktor penyebab dari kegaduhan itu apa Pak Yuli? Kalau menurut saya Pak, kalau kegaduhan anak-anak itu banyak faktornya Pak. Kalau saya lihat dari cara belajarnya anak-anak itu cenderung apa ya Pak? Kayak belajarnya senang yang apa namanya berlari-lari gitu, senang yang dengan bermain game sehingga terbawa ke dalam pembelajaran gitu. Jadi mereka itu melakukan pembelajaran dengan sangat gaduh sampai kelas sebelahnya pun protes dengan saya gurunya gitu, pada kelas sebelah itu kok segaduh itu tuh Pak gitu. Iya. Terus dengan faktor penyebab itu yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira Pak rencana aksi apa yang Bapak lakukan ke depan? Nah itu yang saya bingung Pak. Apa yang ingin saya laksanakan? Mungkin saya perlu mengidentifikasi apa ya kesenangan mereka, gaya belajar mereka. Ada yang senang mungkin dengan gaya belajar kinestetik, mungkin ada juga yang senang belajar dengan visual, ada juga yang senang dengan audio visual Pak. Mungkin itu Pak, saya harus melihat lagi anak-anak untuk mengelompokkan itu tadi Pak. Iya, artinya pengelompokan berdasarkan minat belajar siswa. Iya, Pak. Nah, kira-kira dengan rencana aksi yang Bapak lakukan itu, yang Bapak libatkan di sana siapa saja? Kalau yang saya libatkan secara pribadi mungkin lebih ke saya pribadi gitu Pak. Saya pribadi, kemudian saya akan laksanakan mungkin cara saya belajar saya mungkin akan saya ubah Pak. Mungkin bisa jadi saya bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi sepertinya Pak. Saya bisa setelah saya kelompokkan gaya belajar mereka itu, saya coba untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi untuk dari proses, konten maupun produk, sehingga mungkin anak-anak bisa lebih apa namanya belajar sesuai dengan kelompok masing-masing, terakomodasi oleh gaya belajarnya masing-masing. Mungkin itu Pak. Artinya sebenarnya Pak Yuli ini sudah menemukan solusi dari permasalahan Pak Yuli ya. Iya Pak. Jadi begini Pak, dengan apa yang Bapak sampaikan tadi, dari apa namanya faktor penyebab, rencana aksi Bapak yang Bapak sampaikan tadi, sehingga saya tunggu hasilnya Pak ya. Iya Pak. Untuk minggu-minggu ini bisa Pak dan kita lanjutkan. Insya Allah Pak, saya akan mencoba lagi untuk pelaksanaan pembelajaran di kelas saya selama 1 minggu depan. Dari hasil diskusi ini kita Pak, alhamdulillah saya sudah menemukan solusi dari masalah saya sendiri Pak. Iya. Di kelas setelah Pak Komang menggali tadi, alhamdulillah insya Allah ke depan saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi Pak 1 minggu depan Pak. Terus bagaimana nih sekarang perasaannya Pak Yuli setelah kita ngobrol-ngobrol seperti ini? Alhamdulillah Pak, perasaannya menjadi lebih apa ya, sedikit lega. Akhirnya saya sudah menemukan solusi dari masalah yang ada saya temukan di kelas. Hanya saja saya perlu pelaksanaannya besok Pak, seperti apa Pak. Ya mudah-mudahan dengan apa yang Bapak rencanakan tadi, Pak bisa menemukan solusi seperti yang Bapak sampaikan. Ya, terima kasih nih Pak Yuli ya. Mohon maaf saya masih ada kegiatan yang berikutnya. Siap, saya terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya, mendengarkan curahan hati saya dan menggali solusi dari pribadi saya sendiri. Terima kasih Pak Komang ya. Artinya begini Pak, besok kalau ketika ada masalah kembali, saya siap masih mendampingi Bapak. Oke, siap. Kita bisa saling berbagi ya Pak ya. Terima kasih Baik, Pak terima Komang. kasih ya Pak ya. Selamat siang Pak. Selamat siang. Selamat siang Pak Komang. Selamat siang Pak. Tadi saya lihat Pak Komang setelah melakukan coaching tadi sudah sangat bagus. Jadi apa
saya yang sudah Bapak lakukan selama coaching tadi? Ya, di coaching tadi yang sudah saya lakukan itu adalah sudah sesuai dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Saya lihat sudah sangat bagus sekali, Bapak sudah sesuai dengan alur tirtanya tadi. Mudah-mudahan tercapai dan nantinya bisa baik untuk Bapak. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Paman. Terima kasih Pak Susanto.